Artinya kalau ada amplop tuh oknum ya. Nah, kalau sudah oknum yang main ditunggangi oleh pihak orang lain dan akhirnya amplop itu beredar kemana-mana, saya pastikan ini adalah perusak bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di diskusi bareng Gus Miftah. Hari ini kita punya bintang tamu spesial dan bintang tamu yang tidak datang tapi kita datangi. Bro Sahron. Siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, terima kasih. Dan masih aman dari pandemi. Insya Allah. Jadi kenapa saya mendatangi beliau? Satu, saya tertarik dengan seorang anggota dewan yang memberikan postingan-postingan yang memberikan edukasi ke masyarakat. Artinya beliau saya anggap sebagai dewan yang responsif terhadap persoalan-persoalan kekinian. Kenapa kok mengambil sikap seperti itu, Bro? Pelaku utama adalah kita perwakilan dari, walaupun hanya perwakilan dapil dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, tapi tugasnya adalah secara nasional. Saya tidak dalam tupoksi terkait dengan yang saat ini ramai diperbincangkan dengan luar biasa demo di mana-mana. Saya tupoksinya adalah di bidang penegakan hukum. Kenapa saya langsung merespon apa yang mesti diluruskan? Karena sebelumnya mungkin saya orang pertama yang merespon atas dugaan hoax yang beredar oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintah, dan senang benar menghujat DPR. Kenapa? Ini kita luruskan untuk pemandangan masyarakat pada pikirannya adalah secara positif. Bukan positifnya COVID ya, tapi berpikir positif dengan pandangan yang cukup memang harus diketahui oleh masyarakat. Pro kontra biasa, demokrasi itu adalah baik, tapi menjadikan demokrasi yang hasilnya anarkis, saya sangat kecewa. Anarkisnya ya? Anarkisnya saya kecewa. Tapi untuk demokrasi itu sejujurnya hak semua warga negara, termasuk unjuk rasa. Tapi dengan cara yang baik dan terhormat juga pada tatanan hukum yang berlaku. Kalau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, maka ada cara lain. Cara lain yang pertama, kalau memang tidak suka dengan cara damai, maka unjuk rasa. Unjuk rasa emang nggak boleh? Boleh. Tapi dengan aturan. Jangan dengan aturan yang saena dewe. Itu nggak boleh. Semau gue lah ya. Semau gue. Nah itu nggak boleh. Dan kenapa? Kita adalah negara berdaulat. Berpikir respon untuk kebaikan sama-sama. Tapi kan tidak semua orang berpikir kayak sama kayak gitu. Mungkin kita berdua berpikir secara positif. Dan ternyata pendemo itu banyak yang ternyata ikut demo dia tidak memahami substansi, nggak ngerti. Bahkan kemarin kita lucu itu Omnibus Law jadi apa, Bro? Undang-undang Omnibus Law. Nah kalau undang-undangnya Omnibus Law pasalnya apa Pak? Ketika cinta bertasbih kan. Artinya memang benar dugaan hari ini banyak orang demo kadang-kadang kemakan hoax. Dan kemakan hoax cuma karena satu amplop saja. Disuruh tapi tidak tahu apa yang menjadikan substansi dari demo itu sendiri ya. Tapi saya yakinin Gus bahwa untuk mahasiswa dan para tokoh yang ada yang hadir unjuk rasa, saya yakini mereka menyalurkan apa yang suara hati mereka ya. Suara mereka. Artinya kalau ada amplop tuh oknum ya. Nah, kalau sudah oknum yang main ditunggangi oleh pihak orang lain dan akhirnya amplop itu beredar kemana-mana, saya pastikan ini adalah perusak bangsa. Yang polisi harus tegakkan keadilan dengan setegas-tegasnya. Jadi kalau dari semua itu
dari 900 halaman lebih itu, menurut Bro Sarwani sekarang bukan sebagai anggota DPR, sebagai pengusaha, sebenarnya menguntungkan atau merugikan? Kalau ngomong ini bukan masalah dukung pemerintah, Ini tapi sebagai pengusaha, dukung sebagai anak bangsa. anak bangsa. Bangsa yang hebat karena ekonominya kuat. Bangsa yang luar biasa karena masyarakatnya pun juga luar biasa. Investasi banyak, investor akan datang dikala indeks harga saham gabungan terbang. Karena apa? Artinya setelah itu memang indeks naik. Undang-undang Cipta Kerja ini setelah diresmikan investor happy. Ada kejelasan. Untuk apa? Untuk para buruh yang akan bekerja. Yang herannya, Gus, ternyata ada salah satu teman saya yang punya pabrik di Tangerang. Mereka semua buruhnya ikutan ini. Besokannya mau masuk di gerbang ditulisin untuk saat ini pabrik tutup untuk menghindari COVID. Bukan karena apa-apanya, bukan karena apa-apanya, karena COVID-nya. Ya? Karena COVID-nya. Nah, itu kan pukulan yang luar biasa bagi buruh yang dibayar per hari. Coba bayangin, ngapain demo yang akhirnya dia membuang uangnya 1 hari. Nah, kalau itu pabrik tutup selama 10 hari, 14 hari saja ya. 10 hari lah 10 hari. Berarti dia tidak makan 10 hari. Dengan biaya buruhnya. Kan sayang kalau hanya ego sesaat ditenggarai orang lain untuk turun solidaritas, tapi diri sendiri mematikan diri sendiri. Dari sekian banyak hoak barangkali bro yang kemudian memicu teman-teman buruh itu untuk bergerak. Sebenarnya hoak-hoak yang beredar itu seperti apa sih? Yang kemudian mereka terprovokasi? Ya, misalnya gaji, terus masalah waktu kerja, waktu cuti sebenarnya nggak ada masalah. Cuti masih berlaku dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Masalah pesangon, tetap ada pesangonnya. Soal outsourcing, masalah jam kerja. Masa iya orang nggak boleh libur? Nggak mungkin lah ya. Kalau seminggu 40 jam, maka diatur. Bisa dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Minimal dia harus ada libur. Ya. Uang lembur yang biasanya tidak ada dalam aturan, sekarang punya aturan yang jelas. Ya. Tapi lagi-lagi Gus, tergantung perusahaan yang dalam kapasitas internal. Ya. Tapi minimal tenaga kerja ada undang-undang yang membentengi undang-undang sebelumnya. Ini lebih leluasa, lebih kuat ceritanya. Ya. Tapi kan ada orang nggak suka dengan kekuatan yang sudah ada, harusnya buruh diuntungkan, tapi menganggap bahwa itu dirugikan. Jadi Gus Miftah itu sering dipancing-pancing untuk memberikan komentar. Saya bilang, saya harus membaca 900 lebih halaman. Ya kalau kemudian saya tidak punya pengetahuan seperti itu, untuk apa saya komentar? Kan lebih selamat bro, gitu loh. Daripada saya juga kemakan hoak gitu. Saya biasa ya memberikan kritikan kepada DPR bahkan kepada menteri, dan saya selalu bilang sama beliau, oh salahnya di sini, salahnya di sini. Dan kita biasa komunikasi. Tapi saya tidak mau kritikan itu berdasarkan hoak. Pertanyaan paling dasar, kenapa sih harus sekarang? Kan ada orang mengatakan ini momentumnya yang nggak pas. Soal orang masih fokus ke pandemi, kok tahu-tahu undang-undang Meli Guslo ini kok dikeluarkan. Lah, pendapat sebagai seorang anggota dewan bro. Gini, kita nggak tahu pandemik ini kapan selesai. Kapan ya? Kenapa pilkada masih terus jalan? Lagi-lagi, kapan dan siapa yang tahu pandemik ini di dunia selesai? Nggak ada yang tahu. Apakah dengan mengulurnya waktu untuk tidak disahkan sekarang akan menjamin proses yang akan datang lebih terjamin dalam posisi yang sekarang? Kan belum tentu. Maka DPR atas keinginan pemerintah mengetok ini undang-undang adalah aspek dengan bagaimana kita sayangnya dengan buruh dengan adanya dasar undang-undang. Sebentar dulu. Seorang Sahroni itu kan ada di dua sisi. Satu sisi sebagai seorang anggota dewan, satu sisi sebagai seorang pengusaha yang tentunya berkaitan dengan para teman-teman buruh. Untuk menghindari konflik of interest gimana? Nah, jadi gini, kalau ngomong konflik interest kan terkait dengan bisnis yang saya tekuni adalah tidak terkait APBN. Betul.
Kan di situ Jadi dengerin ya, dilarang. si ASC Mas Sahroni tidak pernah bermain uang APBN, dengerin. Nah, jadi jangan seolah-olah lu mah enak sebagai pengusaha dan juga sebagai anggota DPR. Kan orang ini bahasnya begitu. Dianggapnya enak. Kan punya beban moral. Kalau dalam situasi sekarang misalnya di masa pandemi, apakah iya kita akan memberhentikan orang? Kan tidak. Seluruh karyawan berusaha sama ada Masih ada, masih existing walaupun tidak ada kegiatan, tapi dia masih tetap mendapatkan haknya tiap bulan. Selama itu berusaha tidak pernah bermain proyek APBN. Yes. Jadi kalau terkait masalah lu enak, udah ada ini, ada itu. Sekarang lu menindas. Kalau melihat netizen di saya punya Instagram terkait masalah akhirat mati, saya sampaikan, Gus juga sebagai orang yang lebih pintar 10 kali lipat dari yang saya tidak memahami tentang agama misalnya, semua orang pasti akan mati. Kita tuh bedanya cuma satu sama berusaha ya kan? Kita dianggap kaya iman, beliau kaya harta. Makanya orang yang kaya iman sama kaya harta diberitakan sama apa tuh ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling tolong menolong. Dan Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan garis tangan masing-masing. Iya. Nggak mungkin saya ahli agama kalau Gus sebagai ahli agama juga bagian dari saya. Iya. Begitu Tapi sebaliknya. sebaliknya, begitu juga kalau saya tidak ahli agama. Gus juga tidak ahli agama, siapa yang ahli agama? Makanya, kawan-kawan ingat, memang hidup itu tidak semudah membolak-balikan tangan. Tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Saya tertarik karena beliau ini posisinya ini dan saya tahu betul beliau tidak pernah bermain APBN. Maka saya selalu mengatakan kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Oh iya, susah. Jangan melihat kadar terakhir dengan semesta yang ada. Betul. Dengan proses yang luar biasa, perjalanannya cukuplah rumitnya. Dan kita berharap para teman-teman yang memang saya kemarin sampaikan, saya sampai tulis di Instastory, kadang mulut lebih pintar daripada hati dan isinya. Betul. Isinya nggak ada, tapi mulutnya luar biasa pintar. Di Indonesia banyak orang yang kepala besar, bro. Iya. Tapi lebih banyak yang mulutnya besar, bro. Saya lihat satu persatu orang yang mulutnya agak julid, tapi dia dengan cara jualan. Saya sampai balas. Anda lebih baik berdagang saja fokus daripada urusin yang bukan urusan Anda. Ya. Nah, ini kan satu sautan yang sebenarnya dia harus pahami. Istilah kata premannya adalah udah miskin belagu lu. Yang kayak aja nggak belagu. Ya. Maka kenapa saya komunikasi seperti ini? Saya teringat tegaknya negara itu karena 4 hal. Yang pertama adalah bil ilmu ulama, dengan ilmunya ulama. Ya walaupun saya cuma ustadz kampung lah, saya bersyukur kemudian masih bisa berdiskusi dengan orang-orang seperti berusaha. Kemudian yang kedua adalah bil adil umarah, dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Saya punya harapan hari ini berusaha sebagai seorang anggota dewan akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia yang akan datang. Tentunya dengan pemimpin yang adil. Dan ingat bro, biasanya para pemimpin sukses di Indonesia sejak Wali Songo itu biasanya raja itu dikawal oleh wali. Raden Patah di Demak itu kenapa sukses dikawal oleh Wali Songo. Joko Tingkir menjadi Sultan Hadiwijoyo menjadi sukses karena dikawal oleh Sunan Kalijogo. Lah, saya berharap berusaha Roni ini yang tinggal di Priok ini juga ke depan seperti itu ini. Maka saya lihat beliau kedekatan dengan para fukara, para masakin, anak-anak yatim dan para ustadz itu luar biasa. Kenapa kok mengambil pola seperti itu? Kok ente itu dekat dengan siapapun gitu, nggak membatasi. Jadi orang kaya biasanya songong. Saya berprinsip pada diri saya sendiri apa adanya. Jangan harta benda menjadi bagian dari saya. Tapi harta benda bagian dari saya untuk manfaat orang banyak, iya. Tapi bukan berarti adalah bagian dari saya untuk menjadi saya sombong. Saya jaga benar dengan perilaku dan sikap. Kenapa? Orang bisa menjadi sakit hati karena suara saya dengan bahasa saya yang tidak pantas. Ya. Mungkin pantas bagi saya, tapi belum tentu pantas bagi mereka yang menerima. Dan saya karena orang biasa aja dari awalnya, ya sama sekarang biasa aja. Itu berubah. Gak ada yang. Saya ingat luar betul biasa. bahasa berusaha Roni ini. Kita kaya Gus bukan untuk apa, tapi supaya lebih banyak berbagi. Yes. Itu saya ingat betul itu. Kita memberikan banyak rezeki dan berkah kepada semua orang. Tidak akan pernah memiskinkan kita.
Jadi Karena sedekah itu investasi ya. iya, jadi siapapun orangnya bersedekahlah karena tidak akan memiskinkan kalian. Artinya ada harapan undang-undang Omnibus Law ini juga bisa lebih memberikan manfaat kepada para buruh dan orang-orang miskin. Secara agama ini adalah bagian dari untuk memanfaatkan halayak orang banyak, Ya. terutama bagi orang yang memang membutuhkan kerja harian. Tuh. Jadi begini, kawan-kawan ya, saya ngomong soal hoak. Saya katakan pembuat hoak pertama kali itu siapa, Bu? Iblis di surga itu kan. Korban hoak pertama kali siapa? Adam dan Hawa. Dan ente tahu kan? Adam dan Hawa itu korban hoak dikeluarkan dari surga. Bagaimana kita yang memproduksi hoak? Iya. Gitu loh. Makanya saya selalu klarifikasi kalau ada isu-isu kekinian, ya kepada ahlinya, salah satunya kepada beliau itu. Jadi tetap itu bro ya, bahwa kemudian undang-undang ini punya harapan besar, akan ada lebih banyak manfaat untuk orang-orang bawah ya bro. Iya, sangat. Terutama bagi orang yang pekerja harian. Lagi-lagi bahwa saya, Gus, orang yang sangat responsif dalam suasana terkait dengan isu di masyarakat. Yang baik saya akan katakan baik, yang tidak baik akan saya kritik dan akan saya berikan masukan yang luar biasa. Termasuk pemerintah ya? Termasuk pemerintah. Saya waktu awal masa pandemi, bagaimana saya mengkritik pemerintah, sekalipun kami adalah partai pemerintah misalnya. Partai pendukung pemerintah tapi berani ngeritik pemerintah. Ketua umum saya sudah sampaikan, bila mana pemerintah bukan pada porsi jalannya, maka kita berhak untuk memberikan jalan. Itu Jadi tidak dukungan yang membabi buta ya. Artinya begini, kita hari ini selalu saya katakan begini, orang itu kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun pemerintah itu dianggap jelek. Tapi kalau orang itu sudah senang dengan pemerintah, sejelek apapun itu dianggap baik. Ini yang menurut saya ini membabi buta. Ingat loh ya, babi itu haram, apalagi babi buta. Satu hal, Presiden adalah mantan wali kota Solo. Dia pernah menjadi bagian orang bawah, pernah merasakan buruhnya bagaimana perasaannya. Maka saya yakin Presiden melakukan ini untuk kepentingan orang bawah, yang dimana buruh harian untuk menjadikan tempat makannya mereka. Bukan kepentingan elitis ya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya pikir memang benar ya, selama ini kita itu melakukan aksi atau apapun itu gara-gara uang. Saya sepakat dengan Bro Sahroni bahwa demo ini boleh dilakukan, itu bagian dari demokrasi, tapi tolonglah hindari anarkis kan, dari kekerasan. Di Jogja bro, resto dibakar bro, siapa coba yang rugi? Maka kalau kemudian hari ini orang-orang Jogja berbondong-bondong menolak demo yang gara-gara itu, barangkali pesan Bro Sahroni untuk kita ke depan bagaimana? Pesan saya Gus terhadap para saudara yang di seluruh Indonesia yang menonton ini, saya harap saudara sekalian berpikirlah positif. Silakan Anda berdemokrasi, itu adalah hak warga negara. Dengan sangat terbuka, demokrasi itu terbuka di Indonesia, tapi dengan tata aturan yang berjalan dan berlaku. Bila mana anarkis, saya minta para penegak hukum yaitu Polri dan TNI melakukan tindak tegas terhadap orang-orang yang merusak bangsa ini, yang akan memecah belah bangsa ini. Maka Kapolri dan Panglima TNI harus lakukan sesuai aturan hukum tindakan tegas. Ya, itu dari Bro Sahroni. Saya ingat betul salah satu quote beliau itu, banyaklah bermimpi karena mimpi itu gratis. Dan saya mengatakan saya orang yang suka tidur, bukan karena saya malas, tetapi karena mimpi saya kadang-kadang lebih indah daripada kenyataan hidup saya. Jadilah tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak. Jadi kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada orang tersebut, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Saya belajar dari beliau, ketika ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Contohnya Bro Sahroni. Terima kasih bro, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ketemu di channelnya Gus Miftah Official, di acara diskusi bareng Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.